98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponorogo nomor 1 A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Apa kabar sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada? Senang sekali jumpa kembali. Tentu bareng Dea dan juga bersama dengan rekan-rekan muda kita. Ya, ada siapa aja di studio sudah nampak cantik-cantik sekali ya. Ya, ada 3 narasumber yang sudah hadir di Radio Purnama Sidi, tentunya spesial bareng Kapa. Kayaknya kalau nggak salah tuh kita jumpa setahun yang lalu ya dengan teman-teman yang lain. Lalu masih dalam suasana kemerdekaan juga ya. Oke, ada siapa aja? Kali ini kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Ada dari yang paling dekat sama Dea nih. Ada siapa yang bisa perkenalan? Oke, saya di sini nama saya Fariha Asmi Ardasi, bisa dipanggil Asmi. Saya dari MAN 1 Wonosobo, kelas 12D. Oke. Dan di sini saya berada di KAPA bidang kaderisasi. Oke, dari bidang kaderisasi gitu ya. Next, ada siapa nih? Halo semua, perkenalkan nama aku Aira Amalia Utami, biasa dipanggil Aira. Aku dari MAN 2 Wonosobo, saat ini aku duduk di bangku kelas 10, dan di KAPA ini aku ada di bidang komunikasi publik. Oke, ya. Jadi masih kelas 10 tuh kelas 1 ya? Oke. Baik, di sampingnya? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zia Tati Hairunimah, biasa dipanggil Zia dari KAPA Wonosobo, bersekolah di MAN 2 Wonosobo kelas 10. Oke, berarti bareng nih ya di MAN 2 ya. Oke, senang sekali ya bersama dengan 3 narasumber kita akan bincang-bincang masih berkaitan dengan anti narkoba ya, spesialnya bareng Asmi, bareng Aira dan juga bareng Zia gitu. Gimana sekolahnya lancar nih? Iya, lancar-lancar ini. Tapi ya karena saya sudah kelas 12 itu pusing ya. Agak pusing ya. Oke. Ya kan TKA gitu. Tiba-tiba programnya itu berubah gitu kan. Oke. Tapi enjoy aja. Oke, dinikmatin ya. Oke, kalau Zia dan Aira masih kelas 10 ya, berarti masih agak santai atau sama aja pusing nih? Santai, cuman ada beberapa tugas yang bikin pusing. Oke, baik ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran ya, sekolahnya lancar, organisasinya juga lancar ya. Oke, spesialnya bareng Dea dan juga bareng bersama dengan rekan-rekan dari KAPA. Ya, kita akan bahas mengenai nggak keren kalau kecanduan ya. Merdeka dari FOMO, merdeka dari narkoba. Nah, kita akan kupas tuntas apa sih itu kecanduan dan apa sih itu FOMO dan apa itu merdeka dari narkoba ya. Jadi untuk sahabat Purnama Sidi mungkin kita bisa awali ya. Sebenarnya kecanduan narkoba itu gimana sih? Apa sih sebenarnya pengertian dari kecanduan teman-teman? Jadi kecanduan itu seperti ada zat yang menyebabkan kita itu tergantung gitu. Hal suatu benda yang mungkin kita konsumsi yang mungkin awalnya kita menganggap hal itu adalah sepele atau bahkan kalau kita nggak mencobanya itu nggak keren atau rugi banget nih nggak coba, padahal hal itu berakibat fatal untuk kita ke depannya seperti itu. Oke ya, dan ini yang kita garis bawahi adalah yang sedang kita bahas yaitu kecanduan narkoba ya. Oke, mungkin bagi sebagian orang narkoba itu pengertiannya masih singkat sekali ya. Mungkin dari teman-teman KAPA bisa memberikan pengertian sedikit sebenarnya narkoba itu apa sih? Jadi narkoba itu seperti zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang merupakan sebenarnya itu tidak dilarang, tetapi bila dikonsumsi secara ilegal itu bisa penggunaannya itu disalahgunakan gitu. Jadi tidak sesuai resep dokter dan hanya menyebabkan dosisnya terlalu tinggi, itu paling sering di lingkungan kita. Jadi untuk masyarakat remaja gitu sangat rawan sekali kan, mereka ingin merasakan bagaimana sih rasanya gitu. Coba-coba gitu ya. Coba-coba. Nah, ini yang penting banget untuk kita antisipasi ya sahabat Purnama Sidi ya. Baik, masih bahas mengenai kecanduan narkoba nih. Nah, tadi kan di awal sempat dia singgung ya bahwa tema kita pada siang hari ini yaitu nggak keren kalau kecanduan, merdeka dari FOMO. Tadi disampaikan sama Asmi ya, ikut-ikutan kayak gitu. Dan sebenarnya apa sih kaitannya dengan FOMO? Apa itu FOMO? Jadi FOMO itu seperti fear of missing out. Jadi ketika kita
tidak menjalankan atau takut ketinggalan gitu. Kalau Hmm. kita nggak melakukan itu berarti kita nggak keren gitu. Padahal Oke. nggak semua hal itu baik. Jadi kita Hmm. bisa sebagai manusia itu bisa memilih gitu mana yang Oke. baik dan mana yang kurang baik seperti itu. Tapi bila FOMO, Hmm. jadi kayak kalau lagi tren atau lagi trending gitu, Hmm. mereka itu akan melakukan gitu tanpa mempertimbangkan ini baik atau tidak seperti itu. Jadi Oke. kayak lebih ke ikut-ikutan Hmm. maksudnya itu untuk apa gitu. Oke, baik ya. Dan ini sahabat pengawas dia jangan gampang ikut-ikutan ya. Oke, masih berkaitan dengan FOMO nih, dia akan kembali tanya. Oke, kalau menurutnya siapa namanya? Dia lupa. Aira ya. Namanya lupa-lupa ingat ya. Aira. FOMO itu sebenarnya kepanjangan dari apa sih, Aira? Kalau menurut Aira tuh FOMO itu apa? FOMO itu kepanjangan dari fear of missing out. Hmm. Dan itu di situ kondisi di mana seseorang itu kayak mau ikut-ikutan sama orang lain gitu. Dia mau ketinggalan sesuatu hal yang sedang tren gitu. Jadi Oke. kalau misal ada orang yang lagi atau temen-temennya yang udah tahu tentang sesuatu dan dia belum, Hmm. dia tuh bakal merasa kayak aku harus tahu juga sesuatu itu. Jadi mau ikut-ikutan terus sesuatu yang lagi terjadi gitu. Oke, dan ini kita belum bahas mengenai konteks ikut-ikutan ke narkoba dulu ya. Kalau FOMO ini kalau dari pengertiannya sebenarnya ada baiknya juga ya. Heeh. Oke, Zia nih. Zia pernah nggak sih kayak pengen misalnya nih lihat temen-temen tuh melakukan hal-hal positif misalnya gitu ya, dan pengen ikutan kayak gitu sih ya? Iya sering banget, kadang lihat teman yang ikut lomba atau apa, nah itu Hmm. kayak ada rasa, ih pengen ikut juga. Nah sebenarnya FOMO itu bagus, Hmm. kita melakukannya ke hal yang positif, Hmm. jangan sampai disalahgunakan ke hal yang negatif, karena rasa ingin ikut atau ingin ikut-ikutan tren atau apa itu bagus kalau dibarengi dengan hal-hal yang positif. Positif gitu ya. Oke deh. Dan kembali ke Asmi nih. Asmi, tadi kan disampaikan bahwa FOMO terkait dengan narkoba gitu ya. Nah, apa sih kaitannya kecanduan narkoba dengan FOMO yang saat ini tuh orang-orang sering sebut dengan ikut-ikutan coba-coba narkoba? Jadi mungkin tuh yang paling sering kita temui ya, apalagi sekarang kita masa-masa anak sekolah atau masa anak SMA itu marak sekali kayak kecanduan minuman. Jadi mungkin awalnya mereka merokok. Jadi merokok itu kan mengandung nikotin. Sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi secara tidak berlebihan itu mungkin tidak terlalu buruk. Tapi bila dijadikan kebiasaan atau bahkan berlebih dan lebih dari rokok gitu. Misalnya seperti masyarakat sekarang itu kan kebanyakan dari mereka juga di SMA seperti kayak, ih kayaknya kalau minum miras atau pil gitu mungkin bagi mereka kayak kok ini Keren banget gitu ya. kalau minum gitu. Jadi kan padahal tidak sebagus itu gitu loh. Kayak mungkin awalnya kayak ih tapi temenku aja minum kayaknya aku kalau nggak minum aku jadi cupu. Oke. Mereka itu secara tidak langsung tuh FOMO gitu kayak ih mereka aja ikut kalau aku nggak ikut nanti dibully atau apa gitu. Padahal hal itu merupakan awal mula kesalahan akan berlanjut gitu. Karena narkoba sendiri itu mengandung zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Oke, baik ya. Nah ini nih, kita garis bawahi bahwa narkoba itu bikin orang tuh jadi kecanduan, ketergantungan gitu ya bahasanya ya. Nah, ini kan tentu pasti ada dampaknya ya bagi tubuh kita ya. Nah, kali ini dia mau tanya nih, sebenarnya apa saja sih faktor penyebab dari kecanduan narkoba itu sendiri? Jadi faktor dari kecanduan narkoba ini sebenarnya tuh ada banyak banget, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nggak bisa kontrol, itu kita bisa terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu. Oke. Jadi kayak kita tuh nggak bisa mengendalikan diri kita untuk mencoba hal-hal yang nggak bisa membedakan antara hal-hal itu tuh baik atau buruk gitu. Nah oke, dan ini perlu diwaspadai ya oleh teman-teman remaja apalagi ya. Oke. Nah, selain kecanduan itu tadi ya, adanya kurangnya kontrol diri, kayak gitu sebenarnya ada faktor lain nggak sih yang kadang tuh bisa bikin seorang tuh kecanduan terhadap narkoba? Ada banget biasanya itu dari faktor lingkungan kita. Nah, kalau misal kita udah berada di lingkungan yang toksik atau nggak baik gitu, kita tuh harus segera buat pergi dari lingkungan itu sebelum nantinya kita terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu. Apalagi kalau misal ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti mengkonsumsi narkoba, itu kita kembali lagi harus mengontrol diri kita sendiri untuk nggak ikut-ikutan gitu. Jadi pilih-pilih teman itu sebenarnya harus, tapi bukan berarti semua teman nggak ditemenin gitu. Oke, jadi kudu
cerdas nih pilih-pilih temen ya. Oke, dan kembali ya, kalau dari Zia pernah nggak sih kalau saat ini gitu ya di lingkungan sekolah gitu, apakah lingkungan sekolahnya itu aman nih dari teman-teman yang kiranya menyebarkan apa ya pengaruh buruk ya seperti ah minum aja ini nih minuman ini atau obat ini kayak gitu. Gimana sih pengalaman kalau misalnya di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah sendiri, terutama aku kan di Mandua Mhm, madrasah, mhm. sejauh ini belum ada hal-hal yang kayak gitu, Oke. yang baik. Apalagi saya sendiri memilih lingkungan dengan yang baik gitu loh, yang Hmm. yang dibatasi, agar tidak sampai Hmm. terpengaruh atau terjerumus ke lingkungan yang tidak baik, Oke. sehingga nanti mungkin kan kita nggak tahu ya, Hmm. akhirnya kita akan terjerumus. Jadi lebih Mhm. baik kita mencegah dengan memilih lingkungan yang lebih baik. Oke, dan ini penting juga ya, memilih lingkungan yang baik, pilih teman-teman yang baik. Salah satunya nih teman-teman Kakak kan juga aktivis di anti narkoba ya, dan insya Allah tidak coba-coba ke situ gitu ya. Oke, luar biasa 3 narasumber kita ya, masih bersama dengan Asmi, bersama dengan Aira, dan juga bersama dengan Zia. Ya, kalau pengalaman nih dari teman-teman tuh ada nggak sih misalnya, temen atau pelajar yang punya beban yang berat banget akhirnya tuh coba-coba narkoba. Sejauh ini pengalamannya gimana untuk pelajar di Wonosobo? Kalau dari saya, Hmm? mungkin yang kenal gitu, kayak Hmm. mengalami atau mendapati Hmm. seperti itu, orang yang kayak mungkin merasa dari pihak keluarga itu seperti tertekan atau Mhm. merasa kurang diperhatikan, terus dia mengambil keputusan dengan minum minuman keras seperti itu. Saya Mmm. sudah pernah menemui, tapi Oke. saya sebagai yang kenal dengan dia, saya hanya bisa memberitahu kalau hal itu merupakan hal yang buruk dan bagi saya itu kalau diteruskan itu hanya akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya karena pasti orang yang telah mengkonsumsi tersebut apabila orang tuanya tahu, keluarganya tahu, pasti dari mereka semua itu tidak mungkin bahagia gitu, kayak pasti ada rasa kecewa dan segala macam gitu. Tapi untuk latar belakangnya ya saya tidak tahu pasti seperti apa, tapi yang Baik. bisa saya lakukan hanyalah memberi support seperti itu. Dan apabila ketika saya sudah support dan saya sudah memberitahu kalau hal itu kurang baik dan lain Oke. sebagainya, tapi dari diri dia sendiri memang tidak mau berubah ataupun memang susah kan kalau seperti itu ya. Jadi saya memutuskan untuk memberi batasan pada diri saya karena itu Oke. apabila kita ikut ke dalam lingkungan yang seperti itu akan sangat mudah sekali, apalagi anak remaja zaman sekarang itu apabila mereka tidak punya teman itu kadang mereka merasa kesepian gitu. Mereka mengambil teman yang seadanya, padahal Oke. menurut saya itu memilih teman itu baik, tapi bukan berarti kita tidak menemani siapapun gitu. Jadi Oke. kita berhak memilih yang layak untuk kita dan yang kurang layak untuk kita. Oke, dan itu kan untuk pengaruh lingkungan terdekat kita ya. Iya. Nah, ini nih terkait dengan penyebab dari tadi ya FOMO ya, fear of missing out. Dan yang kita pingin kayak orang lain, pingin gaul, kemudian ingin apa ya, pingin diakui oleh orang lain gitu ya. Nah, kembali dia mau tanya nih terkait dengan penyebab kenapa sih seorang bisa kecanduan narkoba. Itu kan salah satunya sekarang ini kan kita hidup di era media sosial yang gencar banget. Sebenarnya pengaruh nggak sih media sosial terhadap tingkat kecemasan pelajar ataupun remaja sehingga tuh mereka pingin coba-coba bahkan FOMO tadi? Kalau misal pengaruh media sosial gitu ya, Hmm. apalagi sekarang Gen Z itu kan sangat lekat dengan media sosial gitu ya. Oke. Jadi mereka tuh kalau misal nggak bisa menggunakan media sosial dengan baik, itu mereka pasti akan mencoba-coba hal yang kurang baik juga. Nah, kalau misal mereka menggunakan media sosial terlalu intensif, gitu kan pasti di situ banyak konten-konten yang nggak baik juga. Nah, mereka tuh pasti akan merasa FOMO, ingin ikut-ikutan gitu. Oke. Apalagi kalau misal ngelihat konten-konten mungkin tentang narkoba gitu ya, terus mereka belum pernah mencoba, pasti mereka bakal kepo untuk menggunakannya gitu. Apalagi kalau misal dia tuh di kelompok teman yang kurang baik gitu atau teman-teman yang toksik gitu, pasti dia bakal ngerasa dikucilkan oleh teman-teman itu kalau misal nggak ikut-ikutan mencoba gitu. Oke, jadi kayak pengen dapat pengakuan dari sama temen juga ya? Iya. Oke nih, sebenarnya, faktor dari penyebab seseorang kecanduan narkoba gitu ya, rasa ingin tahu dan coba-coba tadi juga sudah disampaikan, selain itu juga ada lingkungan yang, negatif gitu ya dalam digarisbawahi ya. Nah, ini nih, kalau
pelajar saat ini ada nggak sih pelajar-pelajar tuh yang stres atau remaja-remaja yang punya banyak beban sehingga dia melampiaskannya tuh dengan hal-hal yang buruk atau bahkan sampai ke narkoba? Mungkin Zia bisa dikasih Iya, gambar. ya jadi remaja sekarang mungkin banyak banyak sering merasa stres ya, apalagi bisa disebut remaja jompo. Oke. Nah, itu pasti stres akan masalah, entah itu tugas, entah itu masalah pribadi keluarga, Baik. ataupun masalah lain. Namun kita harus menyikapi dengan yang lebih baik. Mungkin kita jangan sampai saat kita merasa stres atau mengalami masalah, kita malah salah lingkungan, malah lingkungan itu sendiri yang akan membawa kita ke hal yang buruk, seperti malah kita curhat salah ke teman ya. Nah, itu bisa saja teman kita malah merekomendasikan hal buruk kayak, ayo mabuk aja, apalagi kamu lagi stres gitu kan. Nah kan kalau kita lagi stres itu pasti kondisi tubuh kita itu nggak stabil, kita pikirannya juga pasti bukan yang kayak bisa mikir yang hal positif apa aja ingin dilakuin lah, ini kita stres. Nah, lebih baik daripada kita mencoba hal-hal yang negatif, sebaiknya kita lakuin hal yang positif aja. Mungkin kalau saat kita merasa stres, kita bisa self healing, kita bisa mungkin makan makanan yang kita suka, kita istirahat sejenak untuk melupakan masalah kita. Nah, oke. Jadi stres jangan dibawa pusing ya. Jangan disimpan sendiri ya. Sering-sering juga curhat sama teman, tapi temennya tuh yang baik juga. Jangan sampai mau dijerumuskan sama hal-hal yang negatif tentunya. Oke, kembali ke pembahasan kita ya, masih berkaitan dengan nggak keren kalau kecanduan nih. Merdeka dari FOMO, merdeka dari narkoba. Ya, bersama dengan rekan-rekan kita dari KAPA ya. Oke, KAPA kebanyakan dari Kesatuan Pelajar Anti Narkoba. Oke, luar biasa nih, kompak bener ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman kan dari KAPA ya, salah satu pelajar yang punya peran gitu ya, sebagai bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat juga ya, karena memiliki peran sebagai agent of change bagi pelajar-pelajar di Wonosobo, bagi remaja di Wonosobo. Sebenarnya peran terbesar dari rekan-rekan KAPA dan peran terbesar bagi kita semua itu apa sih terhadap pencegahan konsumsi narkoba bagi pelajar? Jadi dari KAPA Wonosobo itu sudah pasti tugas utama kita itu mensosialisasikan seperti memberi edukasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di Wonosobo gitu. Karena kan mungkin nggak semua sebelum kita mensosialisasikan kita itu paham kalau narkoba itu merupakan hal yang tidak boleh kita dekati. Karena setelah kita mendekati maka pasti kita akan penasaran gitu. Sekali kita penasaran, lalu kita mencoba walaupun satu kali itu, awalnya pasti itu akan menyebabkan keterusan untuk kedepannya gitu, bukan kecanduan gitu. Oke, dan kalau hal apa sih yang dilakukan oleh KAPA ya? Ini kan kalau di Radio Purnama Masjid ini kan salah satu bentuk edukasi ya. Kalau program-programnya yang dilakukan KAPA apa nih terkait dengan pencegahan narkoba? Oke, jadi waktu itu tuh KAPA sempat ada program kerja yang namanya War on Drugs. Jadi itu tuh berkunjung ke sekolah-sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Wonosobo. Kita itu memberi edukasi kepada para pelajar tentang bahayanya narkoba dan jangan pernah untuk mengkonsumsi narkoba agar mereka tuh bisa mengatakan tidak pada narkoba gitu. Terus juga kemarin waktu MPLS juga KAPA sempat ada di beberapa sekolah untuk memberikan sosialisasi juga gitu. Baik, ini ada edukasi kayak gitu ya. Mungkin ada hal lain yang dilakukan KAPA nih dalam rangka pencegahan konsumsi narkoba di kalangan pelajar? Nah, KAPA itu biasanya juga aktif di sosmed, terutama di IG, biasa memberikan edukasi kayak materi-materi gitu, dimana kayak kuis gitu, nanti bisa dijawab dengan KAPA, kalau narkoba itu bahaya kayak gini-gini, ini ya di IG itu ada kayak kuis yang seru banget untuk kita baca, jangan lupa follow IG KAPA ya. Jangan lupa di-follow KAPA Wonosobo ya. Mungkin bisa disampaikan ya, ada beberapa peran kita nih sebagai tokoh masyarakat, baik itu teman-teman dari KAPA ataupun sebagai dia nih sebagai penyiar radio kayak gitu. Ada juga yang orang tua ya, peran orang tua untuk anak-anaknya. Sebenarnya perannya tuh apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah generasi kita agar tidak dekat-dekat dengan narkoba? Oke. Kalau kemarin ya, seperti kan kita baru dekat dengan 17 Agustus gitu ya. Jadi masyarakat itu mendorong untuk melakukan hal-hal yang positif seperti lomba-lomba. Jadi
remaja zaman sekarang itu kan sukanya main HP di rumah gitu, jadi Bahan ya. gitu. Oke. Jadi mereka itu biar sambil sosialisasi sama teman-teman di luar gitu. Ternyata tuh kalau berkegiatan di luar itu menyenangkan banget gitu loh. Nah, oke. Ini bisa dicoba ya sahabat Purnama CD ya. Nah, ini nih penting juga bagi kita semuanya untuk selalu hidup produktif juga dan lakukan dengan hal-hal positif. Jadi insya Allah kalau banyak aktivitas yang positif tuh nggak kepikiran narkoba ya. Iya. Karena kita nggak stres ya. Oke, luar biasa nih ya. Dan juga kembali dia masih akan tanya-tanya terkait dengan narkoba. Nah, sebagai pengetahuan bagi kita semuanya, sebenarnya narkoba tadi kan disampaikan bahwa itu suatu zat ya yang bisa bikin kita kecanduan. Tapi ini kan harganya kan mahal ya. Apa sebenarnya itu ada yang murah? Dan bagaimana ini pelajar tuh apakah tahu terkait ini? Nah, silakan. Jadi saya kalau menemui sebenarnya secara langsung itu saya ada yang mendapati seperti itu. Sebenarnya kalau yang paling marak itu adalah pil koplo. Oke. Pil sapi yang dijual itu kurang lebih 2.000-an gitu. Jadi, Oke, wow. Harganya murah sekali. iya, Iya. murah banget. Apalagi kalau bagi remaja kan mungkin rawan-rawannya itu mereka stres karena Oke. cinta gitu ya. Oke. paling sering. Jadi mereka mungkin mikirnya kayak, kok aku gini banget ya, diselingkuhin bla 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 bla. Terus mereka Aduh. kayak, ya udah ini kalau misal mereka di lingkungan yang salah ya juga, ya udah kamu mending mabuk aja, minum aja, ngepil aja gitu ya. Oke. Mesti kan dia bakal tanya kayak, loh emangnya tapi aku nggak ada uang gitu. Oke. Ya udah beli ini aja, ini cuma 2.000-an tuh ada yang seperti itu karena memang pil sapi atau pil koplo itu memang marak sekali di lingkungan kita. Jadi biasanya orang-orang yang membeli pil sapi atau pil koplo itu kayak disatukan gitu. Jadi mereka yang beli itu kayak titip gitu. Jadi nanti mereka aku tak tahu kemana, saya juga kurang paham. Oke. Jadi kayak nitip gitu. Jadi terus waktu mereka yang pesan siapa aja nanti mereka berikan dengan harga yang lebih mahal, tentunya yang mengedarkan itu bakal lebih mahal gitu. Jadi ya itu yang pil paling marak di sekitar kita adalah pil koplo atau pil sapi. Oke, dan remaja. itu efeknya juga bikin kecanduan gitu ya. Kecanduan ya mungkin dari mereka awalnya ngiranya gak apa-apa lah aku stres, ini harganya juga murah. Tapi ya kalau murah juga terus kita mengkonsumsi satu kali dan kecanduan kan sama saja jadi mahal. Benar. Ruginya juga di kita, kecanduan juga rugi di kita. Oke, baik nih ya. Itu masih satu jenis ya, dan masih banyak banget jenis narkotika ya. Oke, mungkin bisa disepil sebagai pengetahuan kita bersama biar kita nggak deket-deket nih sama narkoba. Nih, jadi ada salah satu jenis narkotika itu namanya sering kita tahu ganja. Oke. Nah, ganja itu bentuknya itu kayak tumbuhan daun singkong. Oke. Nah, itu tumbuhan liar. Jadi ganja biasa kita dapati mungkin agak susah ya karena itu termasuk jenis narkoba yang golongan tinggi. Jadi akan susah untuk mendapatkannya. Tapi biasanya umumnya itu kalau ganja cara penggunaannya atau pemakaiannya itu biasanya dilinting, terus kayak dihirup atau juga bisa dibakar atau bahkan bisa menggunakan alat bantu kayak bong gitu. Semacam bong gitu kayak kita hirup asapnya itu nanti kita bisa merasakan efek samping kayak fly gitu-gitu. Oke, dan itu bahaya banget ya. Oke, wah ini baru 2 jenis aja sebegitu mengerikan ya. Oke, dan kalau dari yang dia ketahui ya masih banyak lagi nih jenis-jenis narkoba, ada dari kokain gitu ya. Salah satu jenis narkoba juga yang sangat berbahaya. Dan ini nih yang tadi sempat disepil di awal yaitu nikotin. Nah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya seberapa pengaruhnya sih nikotin ini bagi para pelajar. Kalau sering kita jumpa itu kan dari rokok ya. Jadi nikotin dari rokok itu paling sering kita temui kayak kebanyakan itu dari SMP atau SMA itu sudah banyak yang merokok gitu. Mungkin itu jangka pendek itu memang kurang terlihat. Jangka panjang itu termasuk berbahaya sekali gitu. Bisa menyebabkan banyak hal kesehatan kita itu seperti tulangnya kropos dan lain sebagainya itu masih sangat seperti itu. Baik, dan ini juga perlu kita
hindari ya sahabat Purnama Masidi. Kalau yang belum pernah cobain merokok jangan coba-coba deh, takutnya kecanduan nanti ya. Iya. Oke, mungkin ada zat-zat lain nih yang ingin diperkenalkan ke sahabat Purnama Masidi agar kita mengantisipasi penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Oke, jadi itu ada yang namanya heroin. Nah, heroin ini tuh cara pemakaiannya biasanya itu disuntikkan di salah satu bagian tubuh kita. Oke. Nah, itu tuh bisa menyebabkan ketergantungan yang tinggi. Jadi kalau udah sekalinya pakai heroin itu, pasti bakal susah untuk melepaskan gitu. Oke, jadi pakainya jarum suntik ya? Iya. Waduh, ini bahaya banget ya. Paling kalau orang yang biasa mengkonsumsi narkoba itu dia sering bergantian ya jarum suntiknya ya. Iya, itu juga bisa bikin infeksi ya, HIV itu. Nah oke, jadi perlu hati-hati nih sahabat Purnama Masidi ya. Jangan sampai kita terjebak di lingkaran apa ya, lingkaran setan gitu ya istilahnya ya. Oke, dan tentunya sahabat Purnama Masidi kita masih akan belajar mengenai merdeka dari FOMO, merdeka dari narkoba. Nggak keren kalau kecanduan ya. Ini luar biasa dan tentunya masih bareng 3 narasumber kita bersama dengan Azmi, bersama dengan Aira dan bersama dengan Zia ya. Oke, kembali dia mau tanya nih ya terkait dengan dari zat-zat tadi ya. Kalau dia tahu tuh ada amfetamin juga ya. Iya, Kalau amfetamin ini jenis obat yang kayak gimana tuh? Itu tuh jenis psikotropika, jenisnya itu semacam kapsul. Itu sering digunain buat kayak di pesta-pesta, biasanya itu lebih kayak pesta liar atau pesta bebas. Oke. Itu penggunaannya kan kalau sedang pesta itu kan mesti kayak lagi seneng-seneng hura-hura, rasanya pengen yang kayak nggak yang pengen capek, capek. Jadi kalau biar tambah berenergi di pesta itu, kita itu biasanya pakai psikotropika, amfetamin, bentuknya seperti kapsul dan biasanya kapsulnya itu dibuka dan ada serbuknya gitu, terus dicampurin ke minumannya. Ya gitu. Oke. Bakal lebih bahaya karena alkohol juga termasuk salah satu jenis narkoba. Oke. Itu akan lebih berbahaya. Baik nih ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengantisipasi sebenarnya seberapa parahnya sih menggunakan narkoba gitu ya, apalagi bagi pelajar-pelajar dan remaja-remaja yang berada di Wonosobo. Baik, nih teman-teman pernah nggak sih ada kasus narkoba gitu ya di Wonosobo ini tanpa sebut nama dan tanpa sebut lokasi ya, hanya aja di Wonosobo ya karena teman-teman ini kan merupakan agen of change dari KAPA gitu ya untuk memberantas narkoba, anti narkoba. Pernah nggak sih ada kasus gitu di Wonosobo terkait dengan narkoba itu sendiri? Ya, pasti tentunya ada kasusnya. Terus yang di sini saya baca itu dalam konferensi pers yang digelar Kamis 22 Mei 2025. Mungkin bisa deketin sedikit ke mic ya. Ini kita diungkapkan oleh penangkapan 3 tersangka yang terlibat sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika jenis sabu dan inex gitu. Jadi di sini sudah ditangkap itu sekitar berada di mana ini? Ditangkap di itu daerah pertigaan Pagar Kukuh. Wow, dekat juga ya dari studio ini. Oke, jadi ada kasus nyata gitu ya di Wonosobo ya. Babat ini bulan Juni. Oke, ya waduh nih ada kasus nyata dan tentunya menjadi tugas teman-teman KAPA ya biar lebih ekstra lagi nih untuk sosialisasi, memberikan edukasi juga terkait dengan bahaya narkoba itu sendiri. Oke, dia akan kembali nih. Tadi kan kita sudah singgung ya terkait dengan apa sih itu narkoba, apa sih itu narkotika, kemudian bagaimana kasusnya di Wonosobo. Nah, ini kali ini dia akan kembali tanya terkait dengan ini. Kalau orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, biasanya efek sampingnya tuh apa sih? Yang pasti itu kecanduan. Jadi mereka ketika lepas atau sesekali mereka itu sadar seperti kayak, oh iya ya aku salah gitu. Tapi ketika dia tidak mengkonsumsi misalnya 1 minggu atau beberapa waktu agak jauh gitu, dia itu seperti ada yang kurang gitu. Jadi kayak, nggak apa-apa aku salah. Tapi kan yang penting nggak ngerugiin yang lain gitu. Padahal diri sendiri itu sangat dirugikan gitu. Entah dari segi
kesehatan dirinya sendiri atau mentalnya juga, dan menyebabkan ekonominya pasti akan terkuras karena mengkonsumsi narkoba gitu, selalu membeli gitu kan. Jadi boros juga ya. Ya, boros karena kecanduan. Jadi kalau nggak mengkonsumsi itu ada yang kurang gitu. Jadi merasa harus beli terus. Oke, baik nih. Oke, dari next, kalau dari rekan-rekan yang lain nih, kiranya apa aja sih yang bisa menjadi alasan ya bagi kita semuanya untuk jauh-jauh dari narkoba? Sebenarnya efek samping yang kerasa banget gitu ya bagi seseorang, baik itu di masyarakat atau baik untuk dirinya sendiri. Oke. Kalau itu tuh biasanya di kalangan pelajar juga, itu tuh membuat kita kurang konsentrasi dengan suatu hal gitu. Jadi kalau misal ikut pelajaran atau ikut kegiatan apa, itu tuh kita nggak bisa konsen, pikiran kita itu di mana-mana gitu. Oke. Jadi jangan pernah mengkonsumsi narkoba, soalnya bisa menurunkan kesadaran kita juga gitu. Oke, wow nih ya. Selain itu juga bisa merusak organ tubuh kita ya. Oke, dari Zia ada tambahan? Kita juga kalau seandainya tuh mengonsumsi narkoba, kita bisa jauh dari lingkungan kita bisa jauh dari keluarga, teman dekat, lingkungan sekitar, apalagi tadi juga konsentrasi menurun, maka nilai akademisi kita juga akan menurun. Jadi sebagai remaja jangan sampai kita turun ke dunia narkoba. Oke. Ini nanti kita bisa dikucilkan juga ya, nggak punya teman, dan otomatis teman-temannya adalah sesama pecandu narkoba, dan hidup kita makin buruk tentunya ya bagi pengkonsumsi narkoba itu ya. Oke, dan menjadi keprihatinan bagi kita bersama ya bahwa diberitakan juga ada yang tertangkap kayak gitu karena kasus narkoba gitu. Padahal ini juga resmi dan diatur oleh undang-undang ya bagi siapapun yang mengkonsumsi narkoba itu ada pasalnya ya. Atau mungkin sebagai edukasi rekan-rekan Kakak bisa menyebutkan sebenarnya ada nggak sih peraturan terkait perundang-undangan dari siapapun yang mengkonsumsi narkoba? Ya, di sini ada pasalnya, tentu saja ada, yaitu di pasal 111 ayat 1 itu, tiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika itu sanksinya akan dipenjara paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu 12 tahun. Oke. Dan bisa juga atau denda paling sedikit itu 800 juta dan yang paling banyak adalah 8 miliar rupiah. Oke, banyak banget ya, makanya jangan coba-coba nih. Oke, ya. Menjadi perhatian bagi kita semuanya, sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Tentunya yuk kita jauhin narkoba, jangan ikut-ikutan, biar kita nggak kecanduan ya, dan kita bisa sama-sama merdeka dari narkoba, dan kita biar nggak FOMO-FOMOan terkait dengan narkoba ya. Oke, dan rekan-rekan semuanya, karena sebentar lagi waktu kita habis nih bincang-bincang kita pada kesempatan siang hingga sore hari ini, ya mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan rekan-rekan mulai dari Asmi dulu. Oke, kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk anak muda yang bagi mereka yang belum pernah mengkonsumsi narkoba, jangan pernah dekati narkoba. Karena bila kalian sekali mendekati narkoba, maka hidup kalian akan sangat gelap seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, kalian tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah jadi lebih baik. Oke, jadi jangan deket-deket, yang udah terlanjur kita masih ada kesempatan gitu ya. Oke. Baik, dari Aira. Oke, buat anak muda sekarang, kalian jangan terlalu intensif dengan media sosial, karena di situ juga kalau kita nggak bisa menyaring berita-berita yang positif, kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif juga. Dan kalau misal kalian lagi stres atau kalian lagi capek pulang sekolah nih, kalian tuh bisa cerita ke teman-teman dekat kalian yang sekiranya mereka bisa memberi nasihat yang baik juga. Terus juga peran orang tua sangat dibutuhkan di sini untuk anak-anaknya menceritakan kegiatan sehari-hari mereka gitu. Jadi jangan kalau misal stres, jangan melarikan diri ke narkoba. Oke, ini peran orang tua, cari teman yang baik tadi, dan cari teman deket yang kita bisa curhat ya. Kalau stres, coba deh sesekali healing aja, jangan coba-cobain narkoba gitu ya. Oke. Journaling atau bisa membeli makanan. Nah, tuh ya. Jalan-jalan beli cilok di alun-alun gitu juga bisa ya. Sambil olahraga juga bisa banget. Oke, terakhir dari Zia, kesimpulannya silakan.
Oke, kesimpulannya kita sebagai remaja paling penting nih jangan sampai kita terjun ke dunia narkoba dan kalau kita ingin mengikuti tren, lebih baik kita mengikuti tren yang positif atau yang hal-hal baik yang nanti dapat feedback yang baik juga ke kita. Karena narkoba itu pastinya kalau seandainya kita udah terjun, kita pasti akan berporos di situ-situ aja, kita bakal stuck. Dan kalian harus benar-benar bisa memilih lingkungan yang baik agar nantinya kita bisa keluar ke hal-hal yang baik juga. Oke, jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan Radio Purnama CD saat ini, yuk jauhi narkoba, jangan coba-coba dari narkoba, jangan ikut-ikutan nih. Jadi nggak keren nih kalau kita kecanduan narkoba. Pokoknya yuk kita semuanya, kita hidup bersih, hidup maksimal, banyak-banyakin hal-hal yang positif. Tadi bisa dari olahraga, kemudian juga ikut nih, rekan-rekan ikut Kapa ya. Jangan lupa juga follow dulu Instagramnya. Ya, bisa diikuti dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan sahabat Purnama CD juga tentunya yuk kita sama-sama memberikan edukasi bagi orang-orang terdekat kita terkait dengan bahaya narkoba biar nggak pada coba-coba gitu ya. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Tak terasa hampir 1 jam kita bincang-bincang terkait dengan tema yang sangat menarik. Nggak keren kalau kecanduan, merdeka dari FOMO, merdeka dari narkoba. Baik, dia mohon pamit undur diri dan terima kasih buat rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan lancar. Iya, sampai jumpa kembali di event-event selanjutnya ya. Salam untuk teman-teman Kapa yang lain. Iya. Oke, baik, dia mohon pamit undur diri dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.